Eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam filsafat yang menekankan segala sesuatu terhadap manusia dan yang mengikutinya, di mana manusia dianggap sebagai makhluk, dipandang sebagai makhluk yang diharuskan eksisten atau bereksistensi atau aktif dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara kerja manusia ketika berada di alam dunia dengan kesadaran. Selanjutnya ada ciri-ciri eksistensialisme. Yang pertama, melihat cara manusia berada dan bereksistensi, di mana ini mengacu pada dalam hal ini manusia bukan hanya sekedar ada, namun berada dan menjadi. Saya analogikan seperti seorang penulis yang bukan hanya sekedar ada, beliau atau seorang individu harus melakukan cara-cara tertentu untuk menjadi atau melakukan aktivitas yang lalu jika aktivitas itu dilakukan secara konsisten, maka itu akan menjadi, dalam tanda kutip menjadi. Selanjutnya, manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai, di mana hal ini mengacu pada sifat manusia yang tidak statis dan selalu berkembang. Manusia tidak statis dan selalu berkembang, di mana manusia menciptakan tidak bisa manusia dilahirkan tidak dengan makna kehidupan juga begitu. Dia tidak bisa menentukan, namun dia bisa menciptakan makna kehidupannya dengan mencari sesuatu yang dapat memberikan makna kehidupannya. Ketika memiliki gagasan bahwa manusia bersama-sama ada dan setiap individu menghabiskan hidup untuk mengubah sifat mereka. Dan membuka imajinasi pendidik dan siswa didik, peserta didik dapat mengetahui dan paham arti kebebasan dalam pendidikan. Aliran eksistensialisme sangat berpengaruh dalam sistem pendidikan. Aliran eksistensialisme ini membuka imajinasi pendidik dan siswa didik untuk mengetahui apa sih sebenarnya keunggulan dalam diri kita dan diri individu itu, dan bagaimana cara membuka imajinasi pendidik. Yang pertama itu merancang metode pembelajaran. Kita menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan inovasi, seperti menggunakan cerita, nanti gurunya bercerita tentang pelajaran ini, terus simulasi dengan praktek, terus bisa dengan permainan juga bisa. Selanjutnya yaitu melihat potensi peserta didik. Imajinasi ini sangat membantu pendidik untuk melihat potensi unik setiap peserta didik dan menggunakan cara untuk mendorong mendukung dalam perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu menghadapi tantangan dengan solusi baru. Pendidik dapat berpikir di luar kotak, yaitu mampu berpikir lebih jauh lagi untuk menghadapi kendala dalam pembelajaran dalam pembelajaran seperti keterbatasan sumber daya alam dan kebutuhan khusus lain peserta didik. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk membuka imajinasi peserta didik, yaitu
menciptakan kreativitas peserta didik. Kita mengajak peserta didik untuk membuka pikiran terbuka, dan terus mengembangkan ide-ide, terus menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu memahami konsep dasar yang berbeda. Memahami konsep yang berbeda ini, imajinasi meyakinkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara mendalam melalui visualisasi, eksperimen, dan analogi. Selanjutnya yaitu menciptakan solusi dengan masalah nyata. Dengan imajinasi peserta didik dapat mengembangkan ide-ide secara inovasi untuk memecahkan masalah-masalah di dalam dunia nyata. Nah, setelah itu ada juga adalah lingkungan yang membuat kita untuk berimajinasi, yaitu membuat suasana kita itu lebih santai, lebih menghilangkan stres, dan mendukung perkembangan itu tanpa rasa takut dan cemas. Selanjutnya yaitu membuka lingkungan berimajinasi, yaitu hargai ide dan kreativitas. Kita beri penghargaan kepada peserta didik dalam prosesnya untuk berkreativitas, dan jangan cuma hasil akhirnya saja yang kita hargai penghargaan, tapi dalam prosesnya kita harus beri penghargaan. Selanjutnya itu berikan ruang untuk bermimpi, dorong peserta didik untuk terus maju, untuk memvisualisasikan masa depannya dan membayangkan skenario yang belum pernah ada. Selanjutnya itu peserta didik dapat mensalurkan ekspresi eksistensialisme ini membantu untuk peserta didik senantiasa mengetahui atau paham arti kebebasan dalam pendidikan. Kebebasan yang dimaksud adalah peserta didik dapat berekspresi, kreativitas, inovasi, dan wawasan baru. Ekspresi adalah yaitu menyampaikan pesan, pikiran, perasaan, dan ide secara bebas, atau membangun kepercayaan diri dan keberanian dalam berpendapat. Bagaimana sih cara mengembangkan kreativitas itu? Ya, kita ajak diskusi peserta didik, terus libatkan dalam kegiatan apapun. Ya, contohnya seni itu bisa saja seperti menggambar, melukis, atau membuat drama. Terus hindari kata kritik yang menjatuhkan, tapi kita ganti dengan timbal balik yang konstruktif, yang membangun untuk memperbaiki. Selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan kita untuk menghasilkan ide-ide yang baru dan orisinal. Cara mengembangkannya bagaimana sih? Yaitu kita gunakan metode basis yang dengan project based learning. Terus selanjutnya yaitu ajak untuk mengeksplor pesan ide, mengeksplor ide tanpa batas tertentu. Selanjutnya yaitu tawarkan tugas yang sangat membangun, seperti kita bikin cerita atau buat drama dan lain sebagainya. Setelah itu inovasi yaitu menyampaikan ide-ide yang sangat bermanfaat untuk kedepannya, yaitu bagaimana cara mengembangkan, yaitu dengan buatkanlah masalah tantangan, problem based learning. Terus selanjutnya yaitu dengan ajak peserta didik untuk berkolaborasi dalam kelompok untuk menemukan hasil yang baru, sesuatu yang baru. Integrasikan teknologi sebagai alat pendukung. Selanjutnya yaitu wawasan luas. Wawasan luas yaitu menciptakan pikiran yang terbuka, toleran, dan adaptif. Bagaimana sih cara mengembangkan wawasan yang luas? Yaitu kita ajaklah peserta didik untuk membaca buku, terus bisa artikel, dan bisa juga dengan menonton dokumenter dengan berbagai bidang yang berbeda. Terus undang narasumber untuk
berbeda untuk memberikan sudut pandang yang baru. Setelah itu libatkan peserta didik dalam kegiatan lintas budaya atau internasional seperti pertukaran ya peserta didik bisa juga sih atau pertukaran mahasiswa. Selanjutnya yaitu peran eksistensialisme dalam pendidikan, yaitu di sini kita ada 3 yaitu guru memiliki dan kebebasan eksistensial dalam memilih metode terbaik dalam mengajar, kebebasan untuk memilih alat terbaik untuk mengevaluasi peserta didik, guru dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi. Di bidang pendidikan, eksistensialisme mengatakan bahwa guru harus sadar bahwa dialah manusia seperti muridnya, dan murid bukan hanya sekedar objek saja, tetapi murid adalah makhluk berpikir dan cerdas. Murid juga harus lebih pintar dari gurunya, bukan hanya guru saja yang pintar, tapi kita sebagai murid harus lebih pintar dari gurunya. Setelah itu guru memiliki kebebasan eksistensialisme untuk memilih metode terbaik untuk mengajar siswanya. Lanjut terus kebebasan memilih alat terbaik untuk mengevaluasi peserta didik, terus teks terbaik untuk mencari informasi, dan penggunaan bahan ajar terbaik untuk meningkatkan dan mempermudah pembelajaran konten lebih mudah. Terus selanjutnya yaitu guru mendorong siswa untuk berpartisipasi dengan bertanya dengan argumen yang valid untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Bisa menjawab. Kalau ingin bertanya teman-teman, sudah luas. Saya jawab dengan ahli MPM 31. Kan tadi sudah dijelaskan tentang aliran pendidikan eksistensialisme. Jadi pertanyaan saya, apakah ada hubungan aliran pendidikan eksistensialisme dengan kurikulum merdeka, dan jika ada, bagaimana cara mengimplementasikan aliran eksistensialisme ini di era kurikulum merdeka? Kedua, ada yang bertanya? Oke, saya akan menjawab sebisanya saya, nanti sama Mas Ari. Apa hubungan dengan eksistensialisme dengan kurikulum merdeka? Ada mas hubungannya. Terus dan bagaimana mengimplementasikan itu? Siswa diberikan kebebasan seperti kita itu berkreativitas ke depannya, berinovasi. Kreativitas ya tadi dengan kita diskusi terus melibatkan dalam kegiatan apapun, itu contohnya dengan seni tadi, terus melukis dan berinovasi, yaitu menyampaikan ide-idenya. Terus untuk guru yaitu memiliki kebebasan seperti kebebasan untuk memilih alat dia untuk memilih untuk kegiatannya, yaitu dan tadi metode belajarnya yaitu penggunaan bahan ajar yang
kualitas pendidikannya, terus Contohnya menggunakan gimana? contoh gurunya itu menggunakan metode apa? Contohnya itu di cerita bisa cerita juga bisa, terus simulasi permainan ya, simulasi ya kayak praktek kayak gitu, cerita sesuai dengan mata pelajarannya apa sih? Siapa tadi? Menambahkan dari Nadia, mungkin peran guru di sini sebagai stimulator ya Mas. Stimulator itu kayak memberikan metode terbaik untuk para siswanya. Misal siswanya, ya, misal siswanya olahraga ya, bukan olahraga jangan olahraga. Misalnya siswanya suka untuk, misal kayak kinestetik nih, apa siswanya kinestetik itu apa tipe ada kinestetik gitu. Kan kinestetik itu kan lebih ke permainan ya, mungkin gurunya bisa metodenya dengan game gitu. Kayak yang dijelasin sama yang itu loh, Mbak Ranita yang di mana? Oh iya, kemarin bisa kayak gitu. Dan saya rasa kurikulum merdeka ini sangat bersangkutan dengan eksistensi. Terima kasih. Bagaimana pendidikan esensialisme mengatasi masalah kecemasan dan ketidakpastian yang menjadi bagian dari keberadaan manusia. Kecemasan dan ketidakpastian. Kecemasan dan ketidakpastian dalam hal apa? Lebih detail coba. Bagaimana pendidikan esensialisme mengatasi masalah kecemasan dan ketidakpastian yang menjadi bagian dari keberadaan manusia. Itu perspektif guru atau perspektif apa? Dalam perspektif apa? Pendidikan manusia. Ya, itu sebenarnya dalam perspektif gurunya atau guru kecemasannya itu gurunya atau di siswanya? Pertanyaannya satu doang. Baik, jawab pertanyaan dari Mas Faris. Oke, cara mengatasi bagaimana aliran eksistensialisme ini mengatasi kecemasan dan ketidakpastian dalam pendidikan, gitu, dalam perspektif siswanya ya. Jadi ya, eksistensialisme ini kan yang saya jelaskan tadi sangat menghargai keberadaan siswanya saat pembelajaran seperti itu. Jadi siswa ini sangat dihormati, sangat sangat dianggap Perhatikan sangat diistimewakan lah oleh gurunya, semua siswa seperti itu. Jadi siswa pun saya pikir jika diberikan kebebasan untuk mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya, seperti makna dari eksistensialisme sendiri ini, saya pikir dia akan menemukan jati dirinya. Nah, jati diri itu nanti yang akan membuatnya menemukan siapa dirinya sebenarnya. Jadi jati diri ini kan banyak yang manfaatnya. Dengan menemukan jati diri kita bisa tahu apa tujuan kita, apa yang kita mau, apa yang nanti kita akan menjadi tujuan kita, apa yang nanti kita inginkan, cita-cita kita seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi aliran eksistensialisme ini memberikan solusi atas kecemasannya dengan memberikan kebebasan pada siswa. Terima kasih. Tanya sebentar, silakan. Berapa? 4. MPM saya 04. Jadi gini Mas Ari, Jadi kalau misal nih siswa belum tahu tentang apa tadi dirinya tersebut, nah, cara mengetahui itu gimana? Cara mengetahuinya, ya. Karena kan cara yang paling dapat memajukan siswa-siswa kan karena mengetahui jati diri. Nah, kan banyak tuh yang zaman sekarang siswa tuh paling banyak lah menurut saya sekarang ini siswa belum tahu jati diri sendiri.
Nah, cara memunculkan atau jadi lebih tahu jati diri itu gimana? Wah. Saya Setiagianto, NPM 25. Tadi kan sudah dijelaskan tentang materi eksistensialisme. Bahkan tadi pemateri menganalogikan bahwa eksistensialisme itu seperti penulis dan pokoknya menciptakan buku, pokoknya eksistensi menunjukkan ya seperti itulah, pokoknya penulis kan dia juga penulis menciptakan buku dan juga menunjukkan eksistensi dia. Nah, bagaimana kita itu sebagai guru dapat menilai murid yang mereka itu mempunyai eksistensi yang berbeda-beda. Mungkin ada eksistensi astral, eksistensi yang berbeda-beda, dan yang kadar eksistensi yang berbeda. Kadang ada yang benar-benar menunjukkan eksistensi mereka, kadang juga sama-sama itu, karena mereka tidak tahu jati diri mereka sendiri, jadi sulit menunjukkan eksistensi mereka. Nah, terus saya juga ingin bertanya, apa pengaruh eksistensi ini terhadap moral siswa? Itu aja. Terima kasih. Untuk Mas Gunan ya. Ya. Jadi bagaimana biar siswa itu terarah ya untuk dan tahu akan eksistensialisme. Ini juga tergantung dari peran gurunya, Mas. Bagaimana biar murid itu terarah, jadi guru itu menciptakan prioritasnya untuk mengajar muridnya biar murid juga mengikuti apa yang guru berikan materi itu. Jadi kayak cerita sama dari kayak praktek latihan praktek kayak gitu, terus biar murid juga bisa Gimana? Tadi pertanyaannya supaya Jati dirinya tuh yang satu lagi. Oh iya. Cara mengetahui siswa mengetahui eksistensialisme diri atau enggak cara mengetahui jati diri lah, dia tuh potensinya di mana gitu. Ya, jadi di sini peran guru itu sangat penting ya Mas Gunan. Jadi peran guru itu memberikan asupan-asupan supaya memacu siswa itu memacu siswa itu mengeluarkan apa yang menjawab pertanyaan Mas Adi juga sih. Memacu siswa itu mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Misal siswa itu pemalu, tidak menunjukkan keadaan eksistensinya gitu. Nah, kita gimana cara siswa itu nyaman dengan guru ini, lalu mengeluarkan apa yang ada di benaknya, mengeluarkan apa yang dia inginkan seperti itu. Jadi bakatnya Pertanyaan saya tuh gini, Mas. Ini kita nih sebagai murid yang belum tahu apa-apa tentang eksistensi itu kan. Tapi kalau walaupun peran guru ada begitu kan, sedangkan dari kita sendiri belum tahu kan, gimana tuh peran guru menjelaskan, memberitahu bahwa dia itu punya eksistensi dalam dirinya. mengetahui dari mana? Cari. mungkin dari prioritasnya diberikan, kan guru kan memberikan prioritas. Ya. Misal, nih, saya analogikan aja sebenarnya. Mas Gunan nggak tahu nih, misal Mas Gunan ini sebenarnya penulis lah seperti yang tadi saya bilang. Mas Gunan punya bakat menulis, tapi nggak tahu punya bakat menulis. Nah, guru ini kasih asupan kepada Mas Gunan supaya Mas Gunan itu tahu bakat Mas Gunan dengan cara misal memberikan pelajaran ini, memberikan pelajaran beberapa pelajaran di mana Mas Gunan itu yang menonjol di mana. Nah, jika guru tahu Mas Gunan menonjolnya di misal di arah penulisan, ya guru memberitahu Mas Gunan ini punya menonjolan di sini, punya kemenonjolan di sini. Jadi nanti diarahkan. Nanti diarahkan. Kalau misal ikut bikin puisi, misal coba-coba bikin apa seperti itu. Itu udah pasti jadi diri dia. Iya. Udah pasti. Harusnya iya. Harusnya iya. Udah pasti.
Pasti. Kalau menurut saya belum pasti. Ya, kalau pemateri Pastinya kenapa enggak? kalau pemateri bilang udah pasti, saya bisa bilang apa ya? Coba tahu nggak pastinya kan? Sekarang guru itu untuk memacu ya tadi itu menggiring siswa untuk menuju ke bakatnya aja jarang, Sangat sulit bahkan. sangat sulit. Itu orang tua pun, ya kalau orang tua bisa dibilang orang tua yang mungkin kaya raya apa ya, kaya raya itu gimana itu mungkin kamu mau pengen apa nanti difasilitasi mau basket atau mau voli difasilitasi gitu. Tapi kalau mungkin orang tua yang petani apa mungkin pasrah ke anaknya dan anaknya mau mereview sendiri. Ya kalau anak itu apa namanya kesulitan, guru pun zaman sekarang juga apa namanya jarang juga seperti itu ya. Apalagi anak zaman sekarang masih kayak cepat bosan ya udah. Dalam hal begini bosan, jadi cenderung jati dirinya itu nggak ketemu. Nah, saya jawab pertanyaan Mas Ijaz dulu ya. Apa? Saya tanya balik ke Mas Ijaz. Apa tadi? Sama kan jadinya? Oke, saya tanya ke Mas Ijaz. Aliran kan ada beberapa. Yang saya tanya ke Mas Ijaz, semua guru pakai aliran ini enggak? Enggak kan? Jadi guru-guru yang menyadari, yang percaya aliran ini bisa mengembangkan siswanya aja yang bisa mengembangkan siswanya itu. Jika ada pun guru yang tidak melakukan aliran ini, ya mereka berarti percaya dengan aliran lain bisa berkembang siswanya. Dan jika mengaitkan dengan masalah atau kondisi saat ini, kan kita nggak bisa ngehandle ya. Saya nggak bisa ngehandle bukan saya. Orang kan nggak bisa ngehandle mau guru mana yang kita mau seperti itu. Jadi kan ya saya pikir tugasnya menjelaskan masih mengenai aliran ini. Kalau pertanyaannya kondisi saat ini saya nggak bisa jelasin seperti itu. Soalnya emang saya punya andil besar di situ ya. Berarti intinya kan belum pasti ya. Jati diri tadi. Kalau menurut pengaliran eksistensialisme ini Pasti. Pasti bakatnya. pasti. Tapi untuk menerapkannya setiap individunya Ya, beda. beda. Berarti kalau gitu aliran ini salah. Kalau menurut, jadi fakta ini mas, kalau kata aliran ini, kalau potensi orang itu di sana udah pasti jadi dirinya. Tapi kan kadang-kadang zaman sekarang potensi di sana jadi dirinya kan beda. Kalau kata aliran ini pasti, kalau saya mengucapkan aliran ini salah gimana? Ya nggak apa-apa kalau Mas Gunan percaya ini salah. Ini nggak maksa Ya, dia pendapat dari Mas Sanjo, percaya dengan aliran ini. pendapat dari Mas Arif. Pendapat dari Mas Arif. Gimana tadi? Tadi kan mengatakan bahwa kalau potensi orang di sana menonjol itu pasti Jadi dirinya. terus kan yang terjadi kan beda mas. Kadang yang menonjol itu bukan jati diri orang, jati diri seorang yang siswa tersebut. Kenapa? Ya kita kan banyak ya orang. Oke, kalau kata guru kan bisa mengatakan begini mas. Guru. Kenapa bisa jadi diri itu nggak ditemukan kalau udah gitu? Saya pun nggak tahu karena saya belum nemuin jati diri saya. Ya dari pengalaman Mas Ari kan Kan tadi Mas Ari jelaskan, misalkan murid itu punya bakat menulis, terus kita itu ya mengajarkan menulis. Menulis itu kan banyak, Mas. Kadang ada yang menulis puisi, menulis bahasa-bahasa satir. Kalau misalkan kita jagonya itu menulis bahasa-bahasa satir, kalimat-kalimat satir, Mas Ari ngajari dia belajar puisi ya nggak muncul lah bakat dia menulis. Jadi kan misalkan saya bakat bermain bola itu kan banyak, ada bola kasti, sepak bola. Lah misalkan bakat saya sepak bola, Mas Ari ngajari kasti kan juga muncul. Secara tekniknya, secara spesifiknya gimana Mas Ari bisa mengetahui potensi anak itu, terus kita memberikan supply, masukan agar anak itu bisa memunculkan eksistensi mereka. Misal olahraga. Jadi besarnya olahraga. Enggak, kalau olahraga lebih gampang. Bentar. Akademis. Misal di lingkup besarnya olahraga dan
dicoba satu-satu. Ketemunya dia olahraga yang pakai bola lah. Nah itu itu lagi perkecil lagi lingkupnya. Misal kamu bisa bola, dicoba semua, bola basket, bola ini, bola menonjolnya di mana, ya itu yang dimasukin seperti itu. Jadi guru itu harus tahu apa yang ada di pikiran siswa gitu, supaya siswanya juga enak. Gitu. Jadi dituntun lah istilahnya. Terus pertanyaan dituntun dari lingkup yang paling kecil. Bisa saya tahu. Terus pertanyaan saya tadi yang tadi. Langsung pertanyaan nomor Langsung. Tadi pertanyaan pengaruh terhadap orang. Ya, bagaimana enggak? Saya lebih bertanya bagaimana cara kita sebagai guru menilai terhadap siswa yang punya eksistensi yang berbeda-beda dalam takaran yang berbeda-beda. Kadang ada yang benar-benar menunjukkan eksistensi mereka dan kadang juga mereka ini menunjukkan eksistensinya enggak begitu banget gitu. Bagaimana cara kita menilainya dan apa sih pengaruh eksistensi ini terhadap moral siswa? Cara guru mengetahui eksistensi siswanya, menilai eksistensi. Menilai eksistensi yang berbeda, memberikan penilaian berarti ya. Izin ya mas, nanti saya dulu nanti bisa sama saya. Menurut saya itu guru tuh harus berimajinasi untuk berpikir di luar kotak. Jadi luar kotak itu adalah berpikir lebih jauh lagi untuk mengenali potensi-potensi setiap peserta didik. Jadi kalau misalnya peserta didik mempunyai potensi yang di bidangnya olahraga, ya udah guru ya mendukung dan mengarahkan biar anak itu lebih berinovasi lagi ke depannya dan lebih kreatif lagi ke depannya gitu. Mas bisa itu. Mungkin itu jawaban yang bagus ya, tapi berbeda pertanyaan. Karena pertanyaan saya itu seorang guru menilai eksistensi murid yang berbeda-beda. Contoh kita ini semua murid kan, tapi di antara kita ini menunjukkan eksistensinya mereka itu berbeda-beda. Kadang ada yang menunjukkan eksistensi mereka yang begini, begitu, begana. Itu loh. Disitulah pendekatan diperlukan. Tapi yang kemarin ibu guru dari Malaysia itu bilang kalau introvert yang kita dekati dengan cara yang lebih intim seperti itu. Kalau ekstro ya Terus pengaruh terhadap moralnya gitu. moralnya siswa dari moralnya jauh lebih dari ya siswa moralnya jauh lebih terarah karena kan dibimbing Bimbingan tuntun. diarahkan Jadi berpengaruhnya baik gitu. Baiklah. Baik. Semua aliran baik bang, nggak mungkin jadi guru. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Terima kasih. Pendidikan harus memberikan perlengkapan hidup yang luas dan komprehensif kepada siswa. Pendidikan harus berfokus pada proses individual dan kurikulum yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru juga berperan sebagai satu pelopor dalam proses pembelajaran sehingga anak atau siswa didik dapat potensialnya sendiri dan bertanggung jawab atas masa depannya. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf kalau tadi jawabannya kurang berkenan. Kita sama-sama belajar di sini. Kami berdua kembalikan kepada kita ke situ. Saya masih ingin bertanya kepada
relokasi juga di dunia. Lalu juga orang guru dia memberikan diskusi juga mengubah ajarnya. Lalu guru itu harus mengarahkan apa yang sudah diberikan. Juga seorang guru itu memiliki peran yang sangat penting agar mengetahui jati diri seorang siswa. Saya sebagai moderator undur diri mewakili kelompok asistentisme. Minta maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.